Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para santri sekalian, kita lanjutkan materi pelajaran tafsir kita. Kita lanjutkan itu fawaid wa ahkam dari surat Ali Imran ayat 133 136. Faidah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, yang pertama adalah amarallahu al-mu'minina bil musara'ati ila syai'aini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bersegera, bergegas-gegas, berlari kepada dua perkara. Apa itu dua perkara? Al-awwalu maghfiratu dzunubihim, yang pertama adalah diampuninya dosa-dosa mereka, ampunan dosa-dosa mereka. Wadzalika bitaubatin nasuh, yaitu dengan cara bertaubat dengan yang sebenar-benarnya. Wasani, adapun perkara yang kedua adalah dukhulul jannati allati wasafaha lahum, yaitu masuk ke dalam surga yang surga tersebut telah Allah berikan sifatnya kepada mereka. Wal musara'atu ilal jannati hiya al musara'atu ila wajibati dukhuliha. Adapun bergegas segera menuju surga, itu artinya adalah bersegera, berlari ila wajibati dukhuliha, kepada hal-hal yang mewajibkan untuk masuk ke dalam surga. Apa itu? Wahia al-iman wal amalus salih, yaitu dengan iman dan juga amal-amal kebaikan. Idh bihima tazku ar-ruh wa tatibu, karena dengan iman dan amal saleh tuzakku ar-ruh, maka mereka mensucikan ruh mereka, wa tatibu, dan ruh itu menjadi baik. Fatakunu ahlan lidukhulil jannah, maka jadilah ruh tersebut menjadi penduduk, yaitu penduduk ataupun ahli, penghuni lidukhulil jannati, untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil adalah dzakarallahu ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karimah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat-ayat ini yang mulia ini, wasari'u ila maghfiratin, yaitu bergegaslah, bercepat-cepatlah kalian menuju ampunan. Ummahati makarimil akhlak, yaitu Allah menyebutkan di dalam ayat ini ibu pokok makarimil akhlak, yaitu kemuliaan akhlak-akhlak. Apa itu kemuliaan, pokok-pokok kemuliaan akhlak? Minal badli, yaitu dengan berkorban, wa kazmil ghaib, yaitu dengan menahan amarah, wal afu anil musiin, dan juga memaafkan orang-orang yang berbuat salah, wa taubati minad dzunubi, dan juga bertaubat dari dosa-dosa. Wa kullun minha, dan setiap dari perkara-perkara tadi, masdaru fadail, adalah sumber asal dari keutamaan-keutamaan. La tadkhulu tahta al-hasr, tidak akan masuk ke dalamnya pembatasan. Jadi dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, maka akan menjadi pokok sumber-sumber keutamaan. Faedah yang ketiga, qadima al-maghfirata 'alal jannati. Jadi di dalam ayat Allah mendahulukan, yaitu ampunan daripada surga. Kenapa demikian? Li'anna takhliyata muqaddamatun 'ala tahliyah. Karena membersihkan diri itu adalah didahulukan daripada menghiasi diri.
fala yastahiqqu dukhulal jannati man lam yatatahhar minad dunubi wal asam. Maka tidak berhak untuk masuk ke dalam surga orang-orang yang tidak suci dirinya dari dosa dan juga dari kesalahan. Yang ketiga, yang keempat, yajibu an takuna an-nufusu karimatan fi dzatiha mahma alaha 'alaiha al-faqru. Wajib harus jiwa itu karimatan, menjadi mulia, fi dzatiha, di dalam zatnya. Mahma alaha 'alaiha al-faqru, walaupun kemiskinan ataupun kebutuhan menekannya. Jadi bagaimanapun bagaimanapun jiwa itu ya harus mulia walaupun banyak tekanan, banyak hambatannya. Wa an tata'awwada al-ihsan, dan juga jiwa itu harus membiasakan untuk berbuat baik biqadri taqati, sesuai dengan kemampuannya. Untuk apa? Litasmu anir radail, supaya jiwa itu menjadi luhur dari sifat-sifat tercela, allati qad tajarraha ilaiha al-hajatu, yang kadang-kadang karena kebutuhan memaksa jiwa untuk melakukan perbuatan yang tercela. Jadi kadang-kadang jiwa itu ya melakukan perbuatan yang tercela. Kemudian yang kelima, min karamillahi subhanah anna taiba minadz-dzambi, dan dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya orang yang bertobat dari dosa, maka di sisi Allah orang tersebut kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak berdosa. Wa annal 'abda idza iltaja'a ilaihi, bahwasanya seorang hamba ketika dia iltaja'a, yaitu bersandar kepada Allah, wa ba'ada nafsahu anid dzambi, dan juga menjauhkan jiwanya dari perbuatan dosa, bi aqsa ma yaqdiru alaihi, dengan ujung apa yang dia mampu. Jadi menjauhkan dari segala dosa dengan segenap kemampuannya, dengan segala kemampuan yang dia miliki. Afa anhu, maka Allah memaafkannya. Wa tajawaza an dunubihi, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in jallat, walaupun dosa itu besar. Fa inna afwahu, karena ampunan Allah, ajal, adalah agung. Wa karamuhu a'zam, dan kemuliaan Allah adalah besar. Kemudian faidah yang keenam adalah man ajaba da'iyal ghairi, barang siapa yang menuruti dorongan-dorongan marah, wa tawajjaha bi azimatin ilal intiqami, dan menghadapkan dirinya dan berkehendak untuk melakukan balas dendam, fa innahu la yaqifu 'inda haddil i'tidal, maka orang yang semacam ini tidak berada dalam batasan pertengahan. Wala yaktafi bil haqqi, maka dia tidak mencukupkan dengan kebenaran. Bal yatajawazuhu ilal baghi, dan justru akan melampaui batas kepada kezaliman. Wa min samma, maka dari itu, kana minat taqwa, termasuk ke dalamnya takwa, kadzmul ghaib, yaitu menahan amarah. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa syadidu bisur'ati walakinna syadida alladhi yamliku nafsahu 'anil ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat atau pandai dalam berkelahi atau bergulat,
Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Faidah yang ke-7 adalah tahsisul ardi bidzikri fi qawlihi arduha as-samawati wal ardu. Tahsis yaitu pengkhususan, al-ard yaitu luas, bidzikri yaitu disebutkan di dalam ayat, dalam arti ardu luasnya yaitu surga, Allah sebutkan di dalam ayat arduhas samawati wal ardu, yaitu luasnya seluas langit dan bumi. Lil mubalaghah, tujuannya adalah untuk berlebih-lebihan. Fi wasfil jannati bis sa'ati wal bastati, yaitu di dalam mensifati surga dari sisi luas dan lebarnya. Fa idza kana hadza arduha, maka apabila luasnya segini, yaitu arduhas samawati wal ardu, luasnya seluas langit wal ardu dan bumi, fa kaifa yakunu tuluha, maka bagaimana dengan panjangnya? Luasnya saja sudah seluas langit dan bumi, maka panjangnya bagaimana? Qala Ibnu Abbas, dikatakan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kasab'i samawati wasab'i aradin law wassala ba'daha bi ba'din, seperti 7 langit dan 7 bumi, law wassala ba'daha bi ba'din, kalau seandainya sebagian yang satu dengan sebagian yang lain disambungkan. Faedah yang ke-8 adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, alladzina a'addallahu lahumul jannah, yang Allah telah menyediakan kepada mereka surganya, la yusirruna ala dhanbin yartakibunahu saghiran kana aw kabiran, itu mereka yang tidak terus-menerus atau mengulangi dosa yang mereka telah terjatuh atau mereka telah melakukannya, baik itu dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Jadi orang yang bertakwa yang Allah janjikan kepada mereka surga, yaitu orang-orang yang tidak mengulangi dosa yang mereka terjatuh atau mereka yang telah melakukan dosa tersebut, baik itu dosa yang kecil ataupun yang besar. Kenapa demikian? Li'anna dzikrahum lillah, karena ingatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yan'ahum an yuqimu 'ala dzunub, maka memberitahu mereka supaya tidak melakukan perbuatan dosa. Idil israr 'ala as-saghair yaj'aluha kaba'ir, karena terus-menerus mengulangi dosa kecil maka menjadikan dosa kecil tersebut menjadi dosa besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Jadi dosa besar itu ya tidak bisa diampuni dengan istighfar ataupun meminta ampun saja, maka wajib untuk bertaubat. Wa la saghirata ma'al israr, dan juga tidak ada dosa kecil ma'al israr, dengan terus-menerus ataupun dengan mengulanginya lagi. Maka dosa kecil ketika diulangi kembali, dikerjakan kembali, maka ya dia tidak menjadi dosa kecil, akan tetapi berubah menjadi dosa besar. Faedah yang terakhir adalah diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu ladhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibuna wa yastaghfiruna fayaghfiru lahum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jikalau seandainya kamu tidak pernah berdosa, maka niscaya Allah akan mematikan kamu dan menggantikannya dengan suatu kaum
yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Maka famin sifati al-mu'minin, maka dari sifat-sifat orang-orang yang beriman adalah bahwasanya in sadara minhum a'malun sayyi'atun kabiratun famadunaha, apabila muncul dari mereka amal perbuatan yang buruk yang besar, famadunaha atau yang selainnya, badaru ila taubati wal istighfari wa dzakaru rabbahum, maka mereka akan segera bertaubat dan meminta ampun dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbu min ibadihi at-taubata wal inabata wa rahbata ilaih, dan Allah Subhanahu wa taala senang mencintai dari hamba-hambanya yang bertaubat dan kembali kepadanya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.